Jangan pernah datang ke kota ini jika kamu masih ingin kembali pulang. Salah satu kota kecil yang berada di Jawa Barat ini dulunya dikenal sebagai kota pensiun. Apakah saat ini kota itu menjadi kota mati ataukah menjadi kota yang sangat makmur dan kaya? Simak video ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu kota yang ada di Jawa Barat, yang juga menjadi salah satu tetangga dari kota Bandung, yaitu kota Purwakarta. Karena saya tengah berada di Karawang, jadi dari Karawang menuju Purwakarta, saya menggunakan transportasi kereta api. Ya, perjalanan Karawang Purwakarta itu menggunakan kereta api Walahar yang dari stasiun Karawang melewati 5 stasiun lainnya, yaitu stasiun Klari, Kosambi, Dauan, Cikampek, dan Cibungur untuk tiba di pemberhentian terakhir yaitu stasiun Purwakarta. Asik, kayaknya udah cocok ya sama suara masinis. Waktu perjalanannya sekitar 1 jam 16 menit. Waktu yang tidak terlalu lama, tapi sempat dong buat bikin video estetik di kereta. Perjalanan menggunakan kereta api, akhirnya kita sampai di kota Purwakarta. Dilansir dari halaman Joanetja bahwa Purwakarta dahulu dikenal sebagai kota pensiun karena tempatnya yang jauh dari hiruk pikuk kendaraan dan juga lalu lalang manusia. Ditambah lagi Purwakarta berada di tengah-tengah antara dua kota besar yaitu Bandung dan Jakarta. Lalu bagaimana kondisi Purwakarta saat ini? Check it out. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta trust the right, don't have to be scary, you just gotta follow the light, you're able to be happy, you can do whatever you like. Oke teman-teman semuanya, Purwakarta merupakan kota kecil yang memiliki sejuta kenangan dan memiliki julukan sebagai kota pensiun dulunya. Kenapa? Dikarenakan suasana yang jauh dari hiruk pikuk kendaraan dan lalu lalang manusia membuat Purwakarta layak mendapatkan julukan tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku untuk saat ini. Kenapa? Karena Purwakarta
kini telah dikenal di seantero Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Hal itu berkat pembangunan infrastruktur yang berbasis budaya oleh pemerintah setempat. Bahkan kini Purwakarta menjadi target destinasi wisata di Jawa Barat, yang mana kita bisa mendapati adanya Bendungan Cirata, Jatiluhur, Situanayasa, dan yang saat ini ada di depan mata saya yaitu Situ Bulet. Situ Bulet itu sendiri dijadikan tempat untuk berolahraga oleh orang-orang sekitarnya, mulai dari pagi ataupun sore hari. Bukan hanya untuk berolahraga, tetapi di sini juga terdapat beberapa penyewaan skuter listrik seperti ini. Situ Bulet Purwakarta juga menyajikan pertunjukan air mancur terbesar yang ada di Asia. Sayangnya, itu hanya ditunjukkan pada weekend saja atau malam minggu. Jadi, saya tidak bisa merekamnya untuk kalian semua. Sorry teman-teman. Berjalan sedikit bertolak belakang dari Patung Badak, kita akan menemui satu taman yang bernama Taman Maya Datar. Taman yang cocok untuk bersantai ataupun berfoto-foto. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Berpindah kepada Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta, yang tepat di depannya terdapat alun-alun. Masjid ini juga menjadi saksi bisu sejarah Purwakarta yang dulunya adalah Karawang. Masjid Agung Baing Yusuf menjadi saksi dan bukti penyebaran agama Islam di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Masjid ini terletak di tengah jantung kota Purwakarta atau di depan alun-alun Purwakarta. Didirikan oleh Syekh Baing Yusuf yang bernama asli Raden Haji Muhammad Yusuf bin Raden Jayanegara pada tahun 1826. Makamnya yang berada di depan masjid besar ini kerap diziarahi banyak orang dari berbagai penjuru Indonesia. Seperti saat ini ketika saya mengunjungi Purwakarta kali ini.
Awalnya bangunan masjid ini berbentuk menyerupai padepokan yang bergaya khas Jawa Barat. Bangunannya beberapa kali mengalami pemugaran hingga menjadi bangunan masjid yang kekinian seperti saat ini. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Nama Purwakarta diberikan atau diusulkan oleh seorang cutak atau dahulu biasa dikenal dengan kepala wilayah di daerah Sindang Kasih yang bernama Purbasari. Break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are Purwakarta menjadi kabupaten tersendiri terhitung sejak tahun 1968. Tercatat dalam buku sejarah Purwakarta yang disusun tim penelusuran sejarah Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta 2008. Masa itu nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Masyarakat lebih mengenal daerah ini dengan nama Sindang Kasih, sebuah perkampungan yang saat ini pun masih ada tak jauh dari pusat kota. Lambang daerah Kabupaten Purwakarta memiliki makna yang sangat dalam. Seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Purwakarta, di dalam perisai terdapat bentuk segi berwarna hitam berplat merah. Bentuk itu menggambarkan bendungan serbaguna Jatiluhur yang melambangkan kebanggaan dan kemakmuran rakyat. Kemudian ada bentuk lengkung berwarna hijau, gelombang putih, dan biru yang menggambarkan Situ Bulan. Sedangkan rumah berwarna merah dan kuning menggambarkan gedung kepresidenan yang bersejarah. Keagungan daerah Purwakarta, atapnya terbentuk Gunung Tangkuban Parahu, dihubungkan dengan legenda rakyat mengenai bendungan, sungai, dan cerita Sangkuriang. Gambar padi dan kapas merupakan lambang kemakmuran yang tidak bisa terpisahkan, sesuai pula dengan penghidupan rakyat Kabupaten Purwakarta yang sebagian besar hidup dari pertanian. Semboyan Wibawa Kartaraharja berarti daerah penuh dengan nuansa keagamaan yang selamanya aman dan makmur. Nah, gimana nih teman-teman? Masih belum ada niatan untuk mengunjungi kota yang satu ini dengan segala keunikan yang sudah tadi saya sampaikan? Dijamin, ketika kalian datang ke kota ini, kalian akan mendapatkan banyak kenangan indah setelah meninggalkannya. Istilah Purwakarta istimewa bukanlah sekedar istilah, melainkan itu adalah kenyataan yang tergurat dalam setiap langkah kaki saya di kota ini.